Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Kinanti Akhira Febriana, yang kedua Lutfi Muhammad Faisal, dan yang ketiga Maisi Putri Adisti. Di sini kami akan memaparkan tentang materi yaitu peluang dan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali. Materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, Lutfi Muhammad Faisal. Apa yang dimaksud dengan KTT G20? KTT G20 adalah konferensi tingkat tinggi atau bisa disingkat dengan KTT G20. Merupakan pertemuan puncak yang dihadiri oleh seluruh kepala pemerintahan negara anggota G20. KTT G20 tahun 2020 merupakan peningkatan dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 menekankan kolaborasi dengan negara maju dan berkembang untuk menjawab berbagai krisis, termasuk pangan, energi, dan keuangan, serta melakukan sinkronisasi dan sinergi konkret deliverables dengan inisiatif yang dibangun oleh negara-negara GCRG. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kinanti Akhira Febriana. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu sebagaimana diketahui terdapat 3 isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia, yakni reformasi arsitektur, kesehatan global, dan transformasi digital, serta transisi energi. Kuliah tamu ini bertujuan antara lain untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat, khususnya dunia akademik terkait prioritas pelaksanaan hingga hasil-hasil presidensi G20 Indonesia, dalam hal ini terkait prioritas transisi energi. Transisi energi penting dilakukan untuk mengatasi beragam tantangan global termasuk perubahan iklim, polusi udara, dan keamanan energi. Potensi bencana besar yang bersifat tidak dapat dipulihkan kembali dapat terjadi jika kenaikan suhu global mencapai lebih dari 2 derajat Celcius. Untuk menghindari hal tersebut, kebijakan untuk mendukung pelaksanaan transisi energi yang bersifatnya tak perlu dilakukan. Salah satunya melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan atau renewable energy. International Energy Agency menargetkan pemanfaatan renewable energy mencapai 67% pada tahun 2050. Hal ini sejalan dengan penurunan pemanfaatan energi fosil secara signifikan. Antara lain, batu bara menjadi 3% pada tahun 2050 dari sebelumnya 27% pada tahun 2019, minyak bumi menjadi 8% dari sebelumnya 31%, dan gas alam menjadi 11% dari sebelumnya 23%. Pada tingkat nasional, komposisi renewable energy dalam bauran energi nasional ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Selain itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, mengamanatkan untuk meminimalkan penggunaan minyak bumi paling banyak 25% pada tahun 2025 dan paling banyak 20% pada tahun 2050. Terkait isu transisi energi, presidensi G20 berhasil menghasilkan Bali Compact, yaitu 9 prinsip percepatan transisi energi yang mengutamakan ketersediaan akses energi yang terjangkau, ketahanan energi, dan keadilan proses transisi. Bali Energy Transition Roadmap, yakni peta jalan menuju transisi energi yang berkeadilan. Kedua dokumen tersebut menjadi panduan kita bersama untuk pencapaian Agenda 2030 dan menetapkan peta jalan menuju net zero emission atau carbon neutrality sesuai kondisi nasional. Ungkap Ferdi Ardianto, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral yang juga selaku COSO Sarpat G20 Indonesia dalam pengantar kuliah tamu tersebut. Bagian materi saya kembalikan kepada Lutfi.
Oke, baik. Terima kasih kepada Kinanti Akhira Febriana yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Meisi Putri Adisti. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, secara khusus, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan komitmen konkret dalam bentuk proyek multilateral dan bilateral, serta pendanaan bagi proyek dan inisiatif terkait transisi energi tersebut. Berikut komitmen konkret tersebut. Yang pertama, Partnership for Global Infrastructure dan Investment atau PGII sebesar USD 600 miliar dolar yang terdiri dari USD 20 miliar untuk mendukung transisi energi di Indonesia dalam kerangka Just Energy Transition Partnership atau JETP. Yang kedua, Global Gateway sejumlah euro 300 miliar. Yang ketiga, Millennium Challenge Corporation atau MCC Compact 2 sejumlah USD 698 juta, di mana USD 649 juta dari Amerika Serikat dan USD 49 juta dari Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya, pembiayaan UMKM dan evaluasi serta administrasi program, serta prioritas pertama bagi Indonesia untuk pendanaan sebesar USD 500 juta melalui kerangka Asia Zero Emission Community untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kerjasama serta inisiatif dekarbonisasi publik swasta. Terdapat total 23 kerjasama di sektor energi dan sumber daya mineral yang berhasil dicapai dalam Energy Transition Working Group Presidensi G20 Indonesia. Next. Selanjutnya, ada tujuan, peluang, dan implementasi transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali. Yang pertama adalah mendiseminasikan informasi kepada masyarakat terkait prioritas, proses, dan hasil-hasil presidensi G20 Indonesia, khususnya terkait dengan agenda prioritas transisi energi. Yang kedua, mendiseminasikan upaya pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan hasil-hasil KTT G20 di tingkat nasional dan regional. Yang ketiga, mendiseminasikan kebijakan transisi energi dan upaya-upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan transisi energi di Indonesia. Yang keempat, menggali masukan dan saran untuk memperkuat efektivitas implementasi hasil G20, mengenal transisi energi dari dunia akademik, dan yang terakhir, membangun kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya transisi energi bagi perlindungan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Lutfi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.